Guys, jujur ya, tiap kali kalian dengar kata internet, pasti yang ada di pikiran kalian itu sinyal sakti yang turun dari langit lewat satelit kan? Atau awan-awan gak jelas yang kita sebut dengan the cloud. Tapi, I had to break it to you. 99% data internet di dunia, mulai dari chat WA kalian sampai video kucing di YouTube, itu lewatnya dari bawah laut. Iya, lewat kabel-kabel raksasa yang tiduran di dasar samudra bareng sama terumbu karang dan hiu. Bayangin, kalau kabel itu putus, kita literally balik ke zaman batu. Hari ini kita bakal bahas dunia rahasia di bawah laut ini. Let's go! Kabel ini namanya Submarine Communication Cable. Bentuknya nggak cuma kayak kabel charger iPhone kalian ya guys. Diameternya bisa seukuran paha orang dewasa. Isinya serat optik setipis rambut manusia yang bisa ngirim data secepat kecepatan cahaya. Siapa ya yang pasang? Bukan abang-abang PLN biasa nih. Ini kerjaan raksasa teknologi kayak Google, Meta, Microsoft, dan Amazon. Mereka kerjasama sama perusahaan telekomunikasi dunia. Proses pasangnya pakai kapal khusus yang ngebentang kabel ribuan kilometer di dasar laut. Harganya triliunan rupiah. Regulasinya juga ketat banget, melibatkan hukum laut internasional. Karena kabel ini ngelewatin batas-batas negara. Nah, ini nih yang sempat viral. Internet mati gara-gara digigit hiu. Bener gak sih? Jawabannya, pernah. Tahun 2014, Google sempat ketar-ketir nih karena terekam kamera ada hiu yang hobi banget gigitin kabel fiber optik mereka. Katanya sih, hiu tertarik sama medan elektromagnetik yang dipancarin kabel itu. Tapi jujur Li, hiu itu cuma masalah kecil. Musuh sebenarnya adalah jangkar kapal dan pukat harimau. Sekitar 65% kasus kabel putus itu gara-gara kapal yang buang sauh sembarangan atau jaring nelayang yang nyangkut. Selain itu, gempa bumi bawah laut dan tanah longsor samudra adalah mimpi buruk para teknisi internet. Kalau satu kabel putus, biasanya kita nggak kerasa karena datanya dialihin ke jalur lain. Tapi gimana nih kalau kabel utama yang putus? Ini resikonya. Pertama, bisa jadi latinitas meledak. Internet kalian bakal jadi lemot parah karena data harus muter jauh lewat jalur cadangan. Terus ekonomi lumpuh. Transaksi bank antar negara, pasar saham, sampai pembayaran kartu kredit itu lewat kabel ini. Kalau putus, ekonomi bisa chaos dalam hitungan jam. Terus isolasi digital. Negara kepulauan kayak kita Indonesia sangat bergantung sama jalur ini. Kalau kabel internasional kita ke Singapura atau Amerika putus, kita cuma bisa akses konten lokal. Bye-bye deh Netflix, bye-bye juga Instagram. Beneringnya gimana? Ribet. Jadi harus panggil kapal khusus buat narik ujung kabel dari kedalaman ribuan meter pakai jangkar kait. Disambung manual di atas kapal, terus diturunin lagi deh. Proses ini bisa makan waktu banget berminggu-minggu tergantung cuaca. Jadi, setelah tahu kalau internet kita itu perjuangannya seberat itu, harus nahan tekanan laut, hindarin gigitan hiu, sampai dijagain dari jangkar kapal. Masih mau gegabah pakainya? Teknologi ini nggak murah, perawatannya susah, dan resikonya gede banget. Gunain internet buat hal-hal yang positif ya guys. Jangan cuma buat sebar hoax atau cyberbullying. Hargai kabel-kabel yang lagi kerja keras di bawah sana, biar kalian bisa tetap connect. Gimana? Baru tahu kan kalau internet kita itu basa-basan di bawah sana?
Coba absen di kolom komentar, siapa yang tadinya ngira internet itu cuma satelit doang? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak kuper soal teknologi. Stay connected, stay mindful. Bye!